Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, beragam kebaikan, atas luasnya rahmat dan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di kesempatan ini kita tetap diberi kebaikan besar dan berada di atas nikmat besar. Dan baru saja kita meraih kemuliaan yang tak tertandingi, salat maghrib berjamaah lengkap dengan salat sunnahnya. Ini nikmat yang teramat besar yang seandainya kita pandai mensyukurinya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Allah sudah menegaskan dalam janjinya, dalam sumpahnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Karena itu syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Syukuri nikmat penghambaan ini yang menjadi maksud kita dicipta, yang menjadi maksud keberadaan kita. Sama telah kita pahami dan sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan perkara besar kepada kita tentang hikmah dan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya agar supaya mereka beribadah kepada. Inilah tujuan hidup kita, yang karena baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahu kita apa jadinya kita kalau kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibiarkan begitu saja
mencari sendiri untuk apa kita dicipta. Akan jadi apa kita? Itu pun Allah tidak cukup sekedar mencipta kita dengan maksud termulia. Allah memberi potensi kita terlahir di atas fitrah untuk mewujudkan maksud penciptaan kita. Dan tidak sampai di situ, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk memahamkan kepada kita maksud penciptaan kita. Allah turunkan kitab kita untuk semakin jelasnya maksud penciptaan kita dengan sesuatu yang tertulis, terbaca. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan bumi ini kosong dari pemberi peringatan. Kalau peringatan Rasul sebelumnya telah rusak, telah terlupakan, maka disusul Nabi dan Rasul selanjutnya mengingatkan, menyadarkan. Kalau ini pun telah terlupakan, maka disusul lagi sampai akhirnya terutuslah Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW yang ajarannya, agamanya, ayat Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pastikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan peringatan ini dan kami pula yang menjaganya. Karena itu setelah terutusnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah. Sebab ini teramat sempurna dan terus terjaga. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus ada dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan kebenaran ini, tertolong mereka, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang meninggalkan mereka, menyelisihi mereka, menentang mereka, menghalangi mereka, maka tetap tidak akan padam, terus menerus ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, dalam lafaz mansurah, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus ada sekelompok dari umatku, nampak mereka di atas al-haq, mereka itu tertolong, tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, orang yang menyisihi mereka, orang yang menentang mereka. Terus menerus ada kelompok ini, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amrullah di sini datangnya, keluarnya di akhir zaman angin yang sangat lembut, sangat halus, yang akan mewafatkan siapapun yang memiliki iman, sehingga tidak akan mungkin lagi ada kelompok yang di atas kebenaran, dan di sanalah kiamat besar terjadi, kehancuran alam semesta terjadi. Jadi yang menyaksikannya adalah manusia yang tidak memiliki iman sudah. Sebab sekecil apapun iman pasti diwafatkan sudah, dimanapun mereka berada. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud keberadaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibadah tujuannya apa? Kita dicipta untuk beribadah. Ibadah tujuannya apa? Kita bisa lihat pada perintah pertama dalam Al-Quran dan sekaligus larangan pertama dalam Quran. Ya ayyuhan nas
Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama dalam mushaf susunan Quran. Tidak ada perintah mulai dari suratul Fatihah sampai dapat ayat ini baru ada perintah. Wa'budu rabbakum. Yang dipanggil manusia seluruhnya. Ya ayyuhan nas. An-nas maknanya al-ins wal jin. Al-ins wal jin, manusia dan jin. Itu kata an-nas. Iya, an-nas minal jin bisa. An-nas minal ins bisa. Allah panggil semuanya, wahai sekalian jin dan manusia. Wa'budu, beribadahlah kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sementara takwa itu ukuran kemuliaan. Nilai kita ada pada takwa. Nilai kita ada pada takwa. Bukan pekerjaan, bukan gaji, bukan rumah, bukan mobil, bukan garis keturunan. Nilai kita ada pada takwa. Mana dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi kalau takwa adalah ukuran kemuliaan, sementara dia adalah tujuan dari penghambaan, dan penghambaan itu adalah maksud kita dicipta. Berarti kita bisa bilang kita dicipta untuk bertakwa. Kita dicipta untuk mulia. Dan penciptaan kita sempurna untuk kemuliaan. Tapi kalau tidak, tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah jelaskan hebatnya penciptaan manusia, fi ahsani taqwim, Allah jelaskan, kemudian kami kembalikan, turunkan ke derajat yang paling rendah. Kapan? Ketika keluar dari maksud penciptaan. Sebab keluar dari maksud penciptaan berarti keluar dari takwa. Keluar dari takwa berarti apa? Rendah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mencipta kita untuk bertakwa, untuk semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi. Apa tujuan ibadah di bulan Ramadan? Takwa. Dalilnya tadi, ya ayyuhan nas wa'budu, beribadah kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Apa tujuannya? Supaya bertakwa. Ramadan puncak ibadah, tujuannya takwa. Apalagi puasa. Puasa itu ibadah yang sangat istimewa. Karena itu takwa betul-betul istimewa. Sampai diturunkan ayat khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau di atas ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, apa tujuan ibadah ini? Semua ibadah tujuannya la'allakum tattaqun. Berarti puasa masuk, puasa. Tapi kenapa puasa dikhususkan ini?
Ya ayuhan nas kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa? Sebab takwa yang terlahir dari puasa itu paling istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, kullu amali ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalannya anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa, maka dia betul-betul untukku. Saya sendirilah yang akan membalasnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cermati, kalau semua ibadah tujuannya adalah bertakwa, dan puasa secara khusus maksud dan tujuannya adalah bertakwa, maka jelas pula lah untuk apa kita hidup. Untuk bertakwa, untuk mulia. Karena itu momen Ramadan harus menjadi perkara besar dalam hidup kita. Sebab hidup untuk ini. Hidup untuk ini. Hidup untuk meraih nilai-nilai takwa. Kalau ini telah terpahami, maka cermati ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika orang keluar dari maksud penciptaan ini dan menganggap kita dicipta tidak ada tujuannya. Afahasibatum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Al-ayah. Apakah kalian menyangka, kata Allah, kami mencipta kalian sia-sia belaka? Tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Apakah kalian menyangka bahwa kami tidak akan mengembalikan kalian? Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sucikan dirinya dari berbagai sangkaan itu. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah dari berbagai sangkaan. Jadi hiduplah betul-betul di atas prinsip keyakinan bahwa kita hidup untuk mulia dan dimuliakan. Caranya beribadah. Untuk itulah kita perlu mengenal apa ibadah itu. Ternyata ibadah jamaah adalah hakikat dakwah semua nabi dan rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap rasul pada tiap umat mereka. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa sebab tiap rasul pada setiap umat mereka? An i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul turun, diutus, kitab turun untuk apa? Menjelaskan maksud kita dicipta, maksud keberadaan kita, yang mana saat kita mampu mewujudkannya,
kita akan jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba inilah kedudukan tertinggi. Sebab itu nilai takwa yang merupakan ukuran hamba. Kita biasa mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana peristiwa di perjalanan malamkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana Nabi mengimami para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa apa? Mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diangkat naik ke atas lagi, dilewati tempatnya Nabi Adam, langit pertama, dilewati langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit keenam. Terdapat Nabi Musa dan Harun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit. Naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati langit. Dengan apa? Ruh dan jasadnya. Sementara Nabi dan Rasul yang lainnya dengan apa? Dengan ruhnya, kecuali Nabi Isa. Saat Nabi Isa belum nikah, diangkat juga ke atas. Yang menjadi pembahasan kita, peristiwa Isra Mi'raj itu jelas peristiwa yang menunjukkan tingginya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi toh ternyata hanya diabadikan dalam Quran dengan satu sifat. Berarti satu sifat ini sifat luar biasa sekali sudah. Yang ternyata sifat itu sifat apa? Sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalan malamkan hambanya. Lihat, telah memperjalan malamkan hambanya. Hanya dipuji sebagai hamba. Ketika Allah menurunkan kedahsyatan Al-Furqan, kedahsyatan Al-Quran sebagai pembeda di antara yang hak dan batil, sebagai pemutus, maka Allah membesarkan, mengagungkan dirinya dan memuji siapa yang diturunkan padanya Al-Quran dengan satu sifat, sifat sebagai hamba pula. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi sampai akhir. Maha besar, maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran, pembeda. Kepada siapa Allah turunkan? Ala abdihi, kepada hambanya. Sifat sebagai hamba yang disebut. Ketika Allah menantang orang-orang kafir Quraisy, terhadap turunnya Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tantang mereka dan menyebutkan Nabi Muhammad juga di situ sebagai hamba. Demikian pula saat wa annahu lamma qama Abdullah, saat Nabi baru tegak berdakwah, itu peristiwa dahsyat juga. Awal dakwahnya Nabi, Allah juga sebut sebagai apa? Sebagai hamba. Jadi keberadaan sebagai hamba itu apa? Kemuliaannya sangat hebat. Mari jamaah. Jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hamba syaitan, bukan hamba malaikat, bukan hamba Nabi dan Rasul,
bukan hamba para ulama, bukan hamba jin-jin, bukan hamba bebatuan, bukan hamba kuburan, bukan hamba pepohonan, bebatuan, bukan hamba syaitan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang telah mencipta kita dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Jadi hamba, caranya praktis sekali. Praktis sekali. Satu, ini prinsip penghambaan. Pegang prinsip penghambaan dari surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Lihat akhir ayat, dan itu adalah agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Lihat awalnya, wa ma umiru, mereka tidak pernah diperintah. Jadi tidak pernah ada perintah illa kecuali hanya ini. Apa perintah itu? Yang hanya itu, liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang bagaimana yang diperintah? Mukhlishina lahuddin, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hunafa, dan betul-betul berpaling dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dua yang mewakili penghambaan, wa yuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat, mewakili penghambaan badan, wa yutuz zakat, dan supaya mereka menunaikan zakat, mewakili penghambaan harta. Akhirnya Allah bilang apa? Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Yang setiap kita baca surat Al-Fatihah kita minta, ihdinas siratal mustaqim, beri kami jalan yang lurus. Itu dia jalan. Jalan penghambaan, jalan ketauhidan, jalan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memiliki prinsip ini. Perintah yang Allah turunkan untuk beribadah adalah ibadah yang ditegakkan di atas dua ini, ikhlas dan di atas hanifiyah. Sebab mukhlishina lahuddin hunafa. Apa mukhlishina lahuddin? Murni betul hanya kepada Allah ibadah. Apa hunafa? Berpaling betul dari semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada dua ini, maka bukan yang Allah perintah. Sebab Allah khususkan, wa ma umiru, tidak ada yang diperintah kepada mereka illa kecuali. Tidak ada kecuali. Itu apa? Membatasi. Hanya ini yang diperintah. Apa itu? Liya'budullah. Sekedar itu liya'budullah, tidak. Diperjelas liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Ini dua. Dan ditegaskan di akhir, itu agama yang lurus. Selain itu baik. Jadi lurusnya agama saat kita sholat hanya kepada Allah, yang lainnya tidak. Tidak cukup sekedar kita sholat, tidak cukup sekedar kita sholat dan memperuntukkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lain masih kita buka. Tidak cukup. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya tidak boleh. Harus mukhlishina lahuddin dan hunafa. Itulah maksud hidup ya. Inilah prinsip ibadah mendasar. Harus betul-betul dicermati. Tidak akan jadi ibadah kecuali hanya ketiga, mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi kalau ada orang yang beribadah
Ada orang beribadah, dia beribadah kepada Allah, selain Allah juga iya. Berdoa kepada Allah, selain Allah juga berdoa. Menyembelih untuk Allah, untuk selain Allah juga iya. Berapa? Tidak mukhlis. Tidak murni. Harus murni. Tidak sampai di situ. Harus hunafa pula. Berpaling dari semua disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah meminta kita ikhlas beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Tapi sebentar pergi juga ke kuburan meminta. Itu tidak hunafa. Hunafa harus berpaling dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip hidup. Sederhana, tapi dia yang paling menentukan. Yang kedua, prinsip mendasar penghambaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul itu datangkan, maka ambil. Apapun yang Rasul itu tinggalkan, maka berhentilah. Apa yang Nabi bawa, perintah ambil. Apa yang Nabi larang, cegah kita, maka berhentilah. Jadi prinsip penghambaan harus di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, tertolak. Walaupun orang ikhlas. Dia ikhlas pun. Hanya Allah yang paling dia cinta. Dia harapkan, dia takut. Tetapi dia tidak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan apa? Tertolak itu di dunia, di alam barzakh tertolak. Ayo, dua prinsip dasar hamba. Tegakkan, murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tegakkan ini hanya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita paham ini, maka pahami prinsip penghambaan selanjutnya, bahwa prinsip penghambaan kita itu di atas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di atas prinsip iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, tidak kepada selain. Coba lihat ayat ini. Pemurnian ibadah digandengkan dengan apa? Pemurnian minta tolong. Pemurnian ibadah langsung diiringi dengan pemurnian minta tolong. Kenapa? Sebab tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita beribadah semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta betul hanya kepada Allah, kita bersandar betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana ibadah itu akan terjaga dari ketakabburan. Dan di sana ibadah itu akan melahirkan kesyukuran. Sebab dia tahu dia bisa melakukan ini semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntunnya.
Kalau ini telah terpahami, maka terapkan prinsip penghambaan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabbmu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Jangan pernah berpikir saya beribadah sampai batas tertentu, tapi harus berkeyakinan kewajiban beribadah sampai datangnya malakul maut, sampai kita meninggal. Di situ ibadah harus terus ditegakkan. Inilah maksud kita dicipta. Yang membedakan kita dengan hamba yang lainnya, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Kita berbeda dengan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air, udara, dan semak lainnya. Di mana perbedaan kita? Pada maksud kita di sini untuk beribadah, meraih kemuliaan besar, penghambaan, dan puncak penghambaan yang Allah anugerahkan kepada kita itu ada di bulan Ramadan. Jadi masuk Ramadan jamaah, kita masuk ke dalam apa? Hakikat hidup kita. Di situ nilai hidup kita diukur pada seberapa dalam, seberapa hebat, seberapa kuat kita berada di dalam Ramadan. Kita bisa mewujudkan penghambaan di bulan Ramadan. Memiliki perkara besar yang sangat mendasar. Kalau ini telah terpahami, maka cermati inti dari inti penghambaan. Tadi keikhlasan. Apa keikhlasan? Keikhlasan itu kemurnian cinta hanya kepada Allah. Jadi kita dalam masjid semata mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak. Yang kedua, kemurnian harapan. Kita datang ke masjid, musola, semata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pujiannya, ridhonya, pahalanya, bukan yang lain. Yang ketiga, kemurnian takut. Semata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah. Semata beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah akan muncul ibadah yang benar, murni itu. Makanya surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kapan kita baca? Setelah apa ya? Setelah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pujian kita. Terus Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik. Ini apa? Harapan. Melahirkan harapan. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini melahirkan apa? Takut. Nanti cinta, harapan dan takut ini menyatu, barulah kita baca iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau ini telah terpahami, maka selanjutnya cermati betul prinsip pemahaman yang sangat mendasar, yaitu apa? Ini disebutkan dalam hadits qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi mimma aftaradtu 'alaihi
ahabbu ilayhi minan nafilah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, tidak ada upaya hamba mendekatkan diri kepadaku lebih saya cintai daripada mendekat melalui apa yang saya fardukan, saya wajibkan. Kalau hamba sudah mewujudkan apa yang Allah paling cintai, beribadah dengan yang wajib-wajib, kemudian hamba tutup rupanya mendekat kepada Allah dengan yang sunnah, maka di sana Allah akan semakin mencintainya sampai akhirnya dia diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat meminta pasti diberi dan seterusnya. Prinsip penghambaannya adalah lakukan penghambaan yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Kalau tidak, ya sudah. Lihat di bulan Ramadan, banyaknya orang semangat salat tarawih, salat 5 waktu, salah besar. Tidak dibangun dengan bangunan yang benar, akhirnya tidak bermanfaat. Banyak orang semangat sedekah yang lain, dia lupa keluar uang untuk yang lebih wajib, anak istri misalnya. Ada orang punya uang banyak, sedekah, dia tidak keluarkan zakatnya. Padahal itu kewajiban. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dari yang paling wajib, yang wajib selanjutnya, baru kemudian yang sunnah. Seperti inilah prinsip. Dan yang terakhir, ayat sudah ya, kedua tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diiringi dengan wa iyyaka nasta'in. Terakhir, bagaimanapun upaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap jamaah, iringi terus dengan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah bantu kita, tolong kita, perhebat doa kita. Sebagai doa supaya Allah bantu kita. Minta tolong sebelum salam. Ada doa yang Nabi ajarkan sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan doa paling afdal doa minta tolong, dan di situ doa paling hebat. Doa minta tolong paling hebat di situ. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi kalau kita jadikan itu untuk saya, tapi kalau kita doakan juga untuk yang lainnya. Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, saya dan semua jamaah, saya dan semua saudara saya di sekeliling saya, bantu saya, bantu kami ala dzikri, untuk mengingat, wa syukri, bersyukur kepadamu, wa husni ibadati. Wah, itu akan semakin hebat lagi hasilnya. Sebab kita ikutkan orang berbanyak doa untuk semakin maksimalnya pencapaian penghambaan kita yang menjadi maksud kita dicipta. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik kita. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, innaka antas sami'ul 'alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.